Setelah perkenalan tadi, kami mulai memasuki pembahasan materi. Sebelum masuk ke bagian latar belakang, saya akan memberikan pendahuluan singkat mengenai konsep pasar dan harga dalam ekonomi Islam. Pasar dan harga adalah dua hal dasar dalam aktivitas ekonomi. Namun, dalam ekonomi Islam, keduanya tidak hanya dipahami sebagai mekanisme transaksi, tetapi juga sebagai sarana menegakkan nilai keadilan, kejujuran, dan prinsip syariah. Kita akan memulai dengan latar belakang mengapa ekonomi mikro Islami ini penting. Secara umum, ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu, konsumen, dan produsen. Ekonomi konvensional fokus pada rasionalitas dan variabel murni seperti harga dan pendapatan. Dalam konteks ini, moral atau syariah dianggap tidak relevan. Namun, ekonomi mikro Islami hadir. Dengan pendekatan berbeda, kita tetap menggunakan variabel ekonomi, tetapi mengintegrasikan aspek moral dan syariah sebagai variabel utama dalam pengambilan keputusan. Inilah yang membuat pembahasan pasar dan harga dalam Islam tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga prinsip keadilan, al-taman al-adl. Tujuannya adalah mencari solusi yang menguntungkan kita dan tidak menzalimi orang lain. Perbedaan mendasar kedua mazhab ini dapat kita lihat dari 3 poin kunci. A. Fokus variabel. Konvensional fokus pada variabel ekonomi murni atau harga dan pendapatan untuk mencapai self-interest. Sementara Islami mengintegrasikan variabel moral dan prinsip syariah, seperti pelarangan riba dan kewajiban zakat, sebagai batasan yang harus dipatuhi. B. Perilaku dan asumsi. Konvensional mengasumsikan individu bertindak sesuai persepsi masing-masing. Tidak ada batasan syariah. Sementara Islami mendasarkan perilaku pada etika dan syariah. Misalnya, industri harus memaksimalkan keuntungan dengan cara dan sumber-sumber yang halal. C. Tujuan akhir. Dalam konvensional, variabel ekonomi hanya memenuhi necessary condition atau syarat perlu. Tujuan akhir seringkali terbatas pada pencapaian utilitas yang tinggi. Dalam Islami, moral dan syariah memenuhi sufficient condition atau syarat yang cukup. Tujuannya tidak hanya efisiensi, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan yang membawa keyakinan bahwa teori ini relevan dan dapat diterapkan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai peran syariah dalam membentuk perilaku ekonomi. Syariah menjadi pedoman dalam aktivitas ekonomi agar tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga keadilan dan kemaslahatan. Dalam konsumsi, syariah menuntun umat untuk memilih yang halal, tidak berlebihan, dan tetap peduli sosial melalui infak dan sedekah. Dalam investasi, syariah menjauhi riba dan mendorong sistem bagi hasil yang adil. Dengan begitu, perilaku ekonomi dibangun atas dasar kejujuran, tanggung jawab, dan nilai moral. Nah, selanjutnya ada pasar dalam Islam dan 5 jenis distorsi yang dilarang. Pasar dalam Islam itu harus berjalan jujur tanpa praktik yang merugikan. Dan ada 5 distorsi yang dilarang di dalamnya. Yang pertama itu ada riba. Riba adalah tambahan bunga yang menekan pihak meminjam. Contohnya adalah pinjaman berbunga tinggi yang memberatkan pelaku usaha kecil. Yang kedua ada bai najasi. Bai najasi adalah rekayasa permintaan atau penawaran palsu untuk menaikkan harga. Contohnya adalah penjual memakai pembeli palsu atau buzzer agar orang lain ikut menawar harga yang lebih tinggi. Yang ketiga ada ihtikar atau penimbunan. Ihtikar adalah menyimpan barang agar langka dan harganya naik. Contohnya adalah penimbunan minyak goreng saat masa krisis. Yang keempat ada tadlis. Tadlis adalah menyembunyikan cacat atau memanipulasi kualitas barang. Contohnya adalah menjual barang rusak tetapi disamarkan sebagai barang baru. Dan yang terakhir ada tahrir atau gharar.
Tahrir adalah transaksi penuh ketidakpastian atau spekulasi tinggi. Contohnya adalah menjual barang yang belum jelas, ada atau tidaknya, seperti pre-order tanpa kepastian barang. Nah, itulah 5 jenis distorsi yang dilarang di pasar dalam Islam. Dengan menghindari distorsi tersebut, pasar dapat menghasilkan harga yang adil serta menjaga kemaslahatan masyarakat. Sekarang kita akan membahas salah satu masalah ekonomi yang cukup penting dalam perspektif Islam, yaitu tentang kelangkaan dan distribusi. Menurut Bakir As-Sadar, inti masalah ekonomi sebenarnya bukan pada kelangkaan sumber daya seperti yang diasumsikan ekonomi konvensional, melainkan pada ketimpangan distribusi kekayaan di antara manusia. Islam memandang bahwa Allah telah menciptakan sumber daya dengan ukuran yang seimbang dan cukup bagi semua, sehingga masalah muncul bukan karena sumber daya langka, tetapi karena distribusinya tidak merata. Sebagai solusinya, Islam menghadirkan instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi dan memastikan hak sosial tetap terpenuhi. Selanjutnya, mari kita lihat kontribusi pemikir klasik dalam ilmu ekonomi Islam. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Abu Yusuf, yang hidup sekitar tahun 798 Masehi. Ia telah menyoroti hubungan antara harga dan kuantitas barang, serta faktor-faktor produksi seperti penimbunan dan jumlah uang yang beredar. Berikutnya, yang kedua adalah Al-Ghazali, yang hidup sekitar tahun 1111 Masehi. Beliau menjelaskan bahwa pasar muncul secara alami berdasarkan penawaran dan permintaan dengan margin keuntungan yang wajar. Al-Ghazali menekankan peran hisbah atau disebut juga dengan pengawasan pasar untuk mengawasi pasar dan menjamin keselamatan publik. Kini kita beralih pada studi kasus yang sangat relevan, yaitu ikhtiar dan krisis minyak goreng. Praktik ikhtiar atau penimbunan marak terjadi di Indonesia. Pelaku usaha sengaja menahan pasokan agar harga naik demi keuntungan pribadi. Dalam Islam, praktik ikhtiar termasuk kezaliman ekonomi karena menimbulkan mudarat besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan intervensi untuk menjaga keadilan harga dan memastikan ketersediaan komoditas demi keselamatan dan kesejahteraan publik. Selanjutnya, mari kita bahas konsep harga yang adil. Dalam Islam, harga yang adil terbentuk melalui 4 prinsip utama, yaitu yang pertama, keadilan dan keseimbangan tanpa distorsi pasar. Kedua, bebas dari praktik curang seperti riba atau penimbunan. Ketiga, margin keuntungan yang wajar sesuai biaya produksi dan etika bisnis Islam. Keempat, peran pemerintah yaitu mengawasi dan mengatur harga agar pasar tetap adil. Kini tiba kita pada bagian kesimpulan. Ekonomi mikro Islam membangun sistem pasar yang mengutamakan efisiensi yang diimbangi dengan keadilan moral. Tujuannya bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi mencari falah, yaitu kesejahteraan yang menyeluruh. Pasar dalam Islam berjalan secara alami dengan nilai kejujuran dan keadilan, bebas dari distorsi seperti riba dan penimbunan. Sebagaimana yang telah kita bahas, syariah berperan sebagai pedoman utama, memastikan distribusi kekayaan berjalan adil melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menciptakan keseimbangan pasar, tetapi juga menegakkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Masa depan ekonomi Islam ada di tangan kita. Mari kelola pasar dengan nilai dan keadilan. Sekian pemaparan kami dari kelompok 9 mengenai pasar dan harga dalam perspektif ekonomi Islam.